Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saat itu kita mendengar perumpamaan tentang seorang pemilik kebun yang keluar pada waktu fajar untuk mempekerjakan pekerja harian untuk bekerja di kebun anggurnya. Ia setuju untuk membayar mereka dengan upah standar harian. Beberapa jam kemudian, pemilik kebun itu melihat beberapa pekerja lagi di pasar. Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke kebun anggurku, dan aku akan membayar kalian dengan upah yang layak." Maka pergilah mereka ke kebun anggur. Pemilik kebun itu keluar pada siang hari dan kembali lagi pada pukul 15. Ia mengirim lebih banyak pekerja ke kebun anggurnya dan berjanji akan membayar mereka untuk pekerjaan mereka. Dan dia melakukan hal yang sama pada pukul 17. Saudara-saudari, pada malam hari, pemilik kebun menyuruh mandornya untuk membawa para buruh agar ia dapat membayar mereka. Namun sang pemilik menambahkan, "Mulailah dengan buruh yang terakhir dipekerjakan dan akhiri dengan buruh yang pertama kali dipekerjakan." Mandor melakukan apa yang diminta oleh pemiliknya. Para buruh yang dipekerjakan di akhir hari sangat terkejut ketika mereka menerima upah 1 hari penuh. Bagaimanapun, mereka hanya bekerja dalam waktu singkat. Mereka pergi dengan sangat senang. Ketika buruh yang dipekerjakan di pagi hari datang untuk menerima upah mereka, mereka berasumsi bahwa mereka akan menerima lebih dari upah yang telah mereka negosiasikan. Namun mereka menerima upah yang sama dengan upah yang diterima oleh semua buruh lainnya. Para pekerja itu marah. Bagaimanapun juga mereka telah bekerja sepanjang hari di tengah cuaca panas, dan mereka telah bekerja berjam-jam
lebih lama daripada pekerja lain yang dibayar dengan upah yang sama hanya untuk beberapa jam kerja. Pemiliknya tidak berlaku adil, saudara-saudari. Namun pemilik tanah itu tetap pada pendiriannya. Ia berkata kepada mereka, "Aku tidak menipu kalian. Aku membayar kalian dengan upah yang telah kalian sepakati. Katakan padaku, bagaimana aku menipu kalian? Jika aku memutuskan untuk bermurah hati, bukankah aku memiliki hak untuk itu?" Saudara-saudari, Yesus mengakhiri dengan pernyataan yang mengejutkan. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saya berasumsi bahwa sebagian besar dari kita mengidentifikasikan diri kita dengan para pekerja harian yang kesal. Pernyataan Yesus mungkin tidak sesuai dengan kriteria yang mungkin banyak dari kita kaitkan dengan konsep tentang keadilan. Namun Yesus menantang kita untuk melangkah lebih jauh dari norma-norma sosial kita. Pemilik tanah itu adalah seorang yang murah hati, dan dia membuat pilihan untuk membayar setiap pekerjanya dengan upah sehari penuh, terlepas dari apakah mereka bekerja selama 8 jam penuh atau hanya 30 menit. Dia bersikap adil kepada para pekerja yang telah bekerja seharian penuh. Dia membayar mereka sejumlah uang yang telah mereka sepakati. Saudara-saudari, seperti yang kita tahu, para pekerja ini iri dan mereka menggerutu. Apakah kita pernah cemburu atau kesal ketika orang lain menerima hadiah, pujian, atas suatu tindakan yang menurut kita tidak pantas mereka dapatkan? Kecemburuan dan kebencian mungkin tidak mempengaruhi orang lain, namun itu mempengaruhi kita. Hal ini dapat menggerogoti kita dan membuat kita sengsara. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, biasanya kita akan menilai diri kita lebih tinggi atau lebih rendah dari mereka. Kedua penilaian ini merusak orang lain dan juga diri kita sendiri. Saudara-saudari, Tuhanlah yang akan menghakimi dengan adil dan benar. Kita tidak memiliki hak untuk menghakimi orang lain, namun kita sering melakukannya. Sebagian besar dari kita telah dikarunia berkat yang berlimpah. Hari ini, semoga kita mengucap syukur atas karunia dan rahmat yang telah kita terima. Dan marilah kita berterima kasih kepada Tuhan atas banyak karunia yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita melepaskan penghakiman, iri hati, dan cemburu. Jika kita memilih untuk melakukan hal itu, kita akan menjadi lebih bahagia dan damai. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita